Halo teman-teman Brobax yang budiman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali merangkum alur sebuah cerita film yang berjudul Night in Paradise, di mana film ini ditulis dan disutradarai oleh Park Hoon Jung dan ditayangkan perdana pada tanggal 3 September 2020 di 77 tahun Venice International Film Festival dan rilis pada tanggal 9 April 2021 di Netflix. Di film kali ini berpusat pada kehidupan dari seorang gangster yang bernama Tae-gu. Sepanjang sejarahnya dalam bergabung di dunia gangster, Tae-gu dikenal sebagai sosok yang sangat disegani oleh rekan-rekannya. Ia bahkan sering dipercaya oleh ketua gengnya yang bernama Bos Yang untuk menangani sejumlah proyek-proyek besar. Di sini, Tae-gu mulai berniat untuk meninggalkan dunia gangster yang telah membesarkan namanya, agar dia bisa fokus untuk merawat kakaknya yang sedang sakit keras. Namun, sebelum sempat mengundurkan diri dari gangster, sebuah peristiwa memilukan terjadi di sini, di mana kakak dan keponakan kesayangannya tewas yang diakibatkan karena sebuah ledakan mobil. Tae-gu di sini menduga bahwa kejadian itu disebabkan oleh musuhnya, yakni Gembok Song, yang dipimpin oleh Ketua Doh dengan motif sakit hati. Karena sebelumnya Ketua Doh ingin merekrut Tae-gu untuk bergabung dalam gengnya. Namun, Tae-gu menolaknya karena ingin tetap bersama bosnya, yakni Bos Yang. Sanggupkah seorang Tae-gu melakukan aksi balas dendamnya terhadap orang yang membunuh kakak dan keponakannya? Serta apa sajakah rintangan-rintangan yang akan dihadapi oleh seorang Tae-gu? Kita langsung saja ke alur filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang Tae-gu bersama dengan rekannya, yakni Tae-song, yang sedang menjemput kakak serta keponakannya yang baru saja keluar dari rumah sakit. Terlihat kakak dari Tae-gu yang bernama Jang Yu sedang memarahi Tae-gu yang ia lihat semakin kurus. Di sini Jang Yu juga menagih janji Tae-gu, di mana ia berjanji untuk segera keluar dari pekerjaannya, yakni sebagai seorang gangster. Setelah itu, Jang Yu kemudian diantarkan oleh anak buah dari Tae-gu untuk pulang ke rumahnya. Sementara itu, Tae-gu kembali masuk ke dalam rumah sakit untuk mengambil obat Jang Yu. Sesampainya di dalam, dokter kemudian memberitahukan pada Tae-gu bahwa kondisi kesehatan dari kakaknya yang semakin parah, serta kemungkinan umurnya sudah tidak lama lagi. Tae-gu yang mendengar hal itu kemudian merasa sangat sedih. Singkat cerita, Tae-gu kemudian mendapatkan telepon dari Jang Hyuk yang masih dalam perjalanan. Tapi tiba-tiba teleponnya terputus. Kemudian scene berpindah di jalan raya, di mana mobil yang ditumpangi oleh Jang Yu dan anaknya tiba-tiba meledak di tengah perjalanan pulangnya yang mengakibatkan keduanya tewas. Tae-gu yang telah berada di lokasi kejadian alias TKP hanya bisa termenung, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, di pemakaman kakak dan ponakan Tae-gu, terlihat bos dari Tae-gu datang berkunjung untuk ikut berbelasungkawa. Bos Yang di sini kemudian menyampaikan bahwa kemungkinan yang melakukan itu semua adalah Bos Do, yaitu rival dari gengnya, dengan motif karena ia dendam kepada Tae-gu yang telah menolak permintaan Ketua Do untuk bergabung dalam gengnya. Tae-gu yang dipenuhi rasa emosi kemudian meminta kepada Ketua Yang untuk mengatur pertemuannya dengan Ketua Do. Bos Yang pun meresponnya dengan baik serta mendukung penuh Tae-gu untuk pembalasan dendamnya pada Ketua Do, mengingat ia memang juga memiliki masalah internal dengan geng Buksun tersebut. Scene kemudian berpindah ke tempat permandian sauna, di mana di sana terlihat ada Ketua Do yang bertemu dengan Tae-gu. Tae-gu yang ingin membalas dendam kemudian tak menyia-nyiakan kesempatan emasnya tersebut. Ia pun langsung membabi buta menghajar serta menikam Ketua Do dan anggota-anggotanya tanpa ampun. Di saat yang bersamaan, anak buah dari Bos Yang juga menyerang markas geng Buksu untuk memburu orang kepercayaan Ketua Do, yaitu Direktur Ma. Kemudian, agar Tae-gu tidak jadi sasaran amukan dari geng Buksu, Bos Yang pun kemudian mengatur keberangkatan Tae-gu untuk bersembunyi sementara waktu. Sebelum Bos Yang memerintahkan Tae-gu untuk bersembunyi selama 1 pekan di sebuah pulau yang bernama Jeju di tempat kenalannya, yang merupakan seorang penjual senjata ilegal yang bernama Kim Nan. Tae-gu pun akhirnya terlihat berangkat dengan menggunakan pesawat. Sesampainya di bandara Pulau Jeju, Tae-gu kemudian dijemput oleh keponakan dari Kim Nan, yakni seorang gadis yang bernama Jae-yun. Gadis ini terlihat tidak begitu ramah
dan cenderung bersikap acuh terhadap Taegu. Di sisi lain, Kim-nan terlihat sedang melakukan sebuah transaksi jual beli senjata ilegal dengan seorang yang bernama Kato. Di sini juga terlihat bahwa seorang Kim-nan juga memiliki sifat yang tidak jauh berbeda dengan ponakannya, yaitu tidak ramah pada setiap orang serta tidak suka berbasa-basi. Singkat cerita, Taegu pun sampai, walau kedatangannya terlihat disambut dingin. Malam harinya, Kim-nan bertanya pada Taegu, berapa lama dia akan tinggal. Taegu pun menjawab, seminggu, sebelum akhirnya dia akan berangkat ke Rusia. Entah kenapa, Jae-yun mendadak bersikap tidak ramah saat mendengar kata Rusia dari Taegu. Di sisi lain, Bos Yang terlihat mendapatkan sebuah kabar bahwa Direktur Ma berhasil lolos dari serangan anak buahnya. Begitu juga dengan Ketua Do yang ternyata selamat dari komanya dan sekarang masih dirawat di rumah sakit. Tak lama kemudian, Bos Yang mendapat sebuah telepon dari Direktur Ma di mana ia mengancam akan segera melakukan sebuah serangan balik yang jauh lebih kejam. Mendengar ancaman langsung dari seorang gangster yang terkenal paling kejam, jelas itu membuat Bos Yang menjadi sangat ketakutan. Kita kembali ke pulau. Terlihat Jae-yun sedang berlatih menembak. Tak sengaja, Taeyu melihatnya dan kagum akan skill menembak dari Jae-yun. Kemudian, Jae-yun mengarahkan pistolnya ke kepalanya. Sontak, hal itu membuat Taegu kaget dan langsung meminta Jae-yun menjauhkan pistol itu dari kepalanya. Namun, Jae-yun di sini sama sekali tidak memperdulikannya. Dan ternyata, peluru dari pistol itu ternyata kosong. Setelah membuat Taegu panik dan jantungan, ia pun langsung pergi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kembali ke kota, terlihat Direktur Ma yang tidak main-main dengan ancamannya. Sebagai pembukaan, ia mengirimi Bos Yang dengan sebuah kotak yang berisi organ tubuh anak buahnya. Merasa nyawanya terancam, Bos Yang kemudian meminta bantuan pada Ketua Park yang merupakan wakil ketua dari organisasi gangster tertinggi untuk mendamaikan gengnya dengan geng musuhnya, yakni Direktur Ma. Kemudian dengan terpaksa, Ketua Park kemudian mengatur sebuah pertemuan tertutup bersama kedua geng yang bermasalah tersebut. Singkat cerita, Taegu mendapati Jae-yu yang tak sadarkan diri di mobilnya. Melihat hal itu, Taegu sangat panik dan di saat yang bersamaan, Kim-nan pun datang lalu bergegas melarikan Jae-yun ke rumah sakit. Untung saja nyawa Jae-yun di sini masih bisa terselamatkan. Di rumah sakit, Kim-nan kemudian memberitahukan kepada Taegu tentang penyakit parah yang diidap oleh Jae-yun. Hal inilah yang membuat seorang Jae-yun menjadi seorang gadis yang tak memiliki semangat hidup dan kerap kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Kim-nan berencana untuk membawa Jae-yun berobat di Amerika, namun itu membutuhkan biaya yang banyak. Oleh sebab itulah, dia memberanikan diri menjual senjata secara ilegal. Scene kemudian berpindah, memperlihatkan usaha Ketua Park untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai, yaitu Bos Yang dan Direktur Ma. Namun di sini, Direktur Ma menolak untuk berdamai sebab baginya penyerangan yang dilakukan oleh Bos Yang adalah sebuah penghinaan besar bagi gengnya. Walaupun Ketua Do berhasil selamat namun mengalami cacat. Di sini Ketua Park mencoba mengancam, namun ancamannya sama sekali tak membuat Direktur Ma gentar. Di sisi lain, Jae-yun sadar dari pingsannya, kemudian dengan terburu-buru ingin meninggalkan rumah sakit. Taegu pun terpaksa membawanya pulang. Di tengah perjalanan, Jae-yun mengajak Taegu untuk singgah makan. Di sini, terlihat Jae-yun sudah mulai membuka diri dengan Taegu. Ia bahkan memaksa Taegu untuk minum bersamanya. Setelah makan dan minum-minum, mereka pun bergegas pulang. Dalam perjalanan, Taegu mendapat telepon dari Bos Yang. Di sini, Bos Yang memberitahukan bahwa semua rencana mereka untuk melumpuhkan geng Buksun telah gagal total. Bos Yang pun meminta Taeju untuk menunggu kedatangannya dan bersama-sama melarikan diri ke Rusia. Namun ternyata Bos Yang di sini mengkhianati Taegu dengan melimpahkan semua kesalahannya pada Taegu, yang tentu saja untuk menyelamatkan nyawanya sendiri dari ancaman Direktur Ma. Di sini, Direktur Ma kemudian berniat untuk memburu Taegu karena dianggap sebagai dalang dari semua penyerangan-penyerangan kepada gengnya. Di sisi lain, Jae-yun yang sedang dalam keadaan mabuk berat bertanya pada Taegu tentang kesalahan apa yang telah ia lakukan sampai ia harus melarikan diri ke Pulau Jeju. Jae-yun di sini bahkan berkata bahwa Taegu layaknya seorang pecundang karena lari dari masalah yang telah ia perbuat. Mendengar hal itu, Taegu menjadi kesal dan hampir saja ia memukul Jae-yun. Di rumah terlihat Kim-nan lagi-lagi melakukan sebuah transaksi jual beli senjata ilegal dengan Kato. Namun kali ini, Kato dan orang-orangnya ternyata memilih untuk menyerang Kim-nan. Sebenarnya, Kato sendiri adalah orang suruhan dari Bos Yang bekerja sama dengan bos Rusia. Di sini,
Kimnan sempat melakukan perlawanan. Namun, karena ia kalah jumlah, akhirnya ia pun tewas. Di saat yang bersamaan, Taegu dan Jayu pun baru saja sampai dan mendengar suara tembakan dari dalam. Kemudian, terjadi aksi baku tembak antara Taegu dengan anggota Kato. Namun, Taegu dan Jayun berhasil melumpuhkan mereka semua. Lalu, Jayun terlihat buru-buru masuk ke dalam dan mendapati pamannya yang telah tewas. Kemudian, ia mengambil sebuah senjata. Jayun di sini terlihat bak psikopat yang menembaki semua musuh tanpa ampun. Namun, di sini Kato berhasil kabur. Kemudian, Taegu mengambil tas senjata milik Kimnan dan bergegas membawa Jayun pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu, ia pergi bersembunyi ke rumah kerabat pamannya. Di sana pun Jayun menceritakan masa lalunya yang kelam, di mana kedua orang tuanya tewas di tangan mafia Rusia saat dia duduk di bangku sekolah. Sejak saat itulah ia diasuh oleh pamannya, yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Saat tengah malam, Jayun pun dengan santainya mengajak Taegu untuk bermantap-mantap dengannya. Namun, Taegu di sini malah menolak rejeki tengah malam itu, bro. Aduh. Keesokan harinya, Taegu kemudian mendapat telepon dari bosnya bahwa ia telah berangkat dari Seoul menuju Pulau Jeju dan meminta Taegu untuk menjemputnya nanti siang. Setelah itu, Taegu mengajak Jayun untuk makan siang. Di sini terlihat keduanya sudah mulai saling peduli satu sama lain serta memahami keadaan masing-masing, yakni kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Siang harinya, Taegu kembali mendapat telepon dari Bos Yang. Bos Yang kemudian menyuruh Taegu untuk menjemputnya di bandara. Saat ingin pergi, entah mengapa Jayun di sini melarang Taegu untuk pergi. Namun akhirnya ia tetap pergi. Sementara itu, Bos Yang dan Direktur Ma telah sampai di bandara. Begitupun dengan Taegu yang juga telah sampai. Di saat ia ingin menghampiri Bos Yang, ia mendapatkan telepon dari Taesuk yang merupakan tangan kanannya. Taesuk kemudian memberitahukan pengkhianatan yang dilakukan Bos Yang. Tak lama, anak buah dari Direktur Ma datang ke bandara dan mencoba menangkap Taeju. Taeju yang menyadari ia akan ditangkap, segera melarikan diri dan terjadilah aksi kejar-kejaran di jalan raya yang pada akhirnya mobil Taeju berhenti karena menabrak pembatas jalan. Namun dengan cepat, Taegu melakukan perlawanan yang akhirnya ia pun berhasil lolos dengan menggunakan mobil yang lain. Kemudian, ia pun segera menelpon Jayun yang berada di rumah pamannya dan menyuruhnya untuk segera pergi dari tempat itu. Namun, Jayun sama sekali tidak mendengar di sini dan langsung menutup telepon dari Taeju. Tak lama, Taegu mendapat panggilan dari Bos Yang. Di sini Bos Yang mencoba menjelaskan situasi yang terjadi. Kemudian, Direktur Ma mengambil alih telepon tersebut, lalu menyuruh Taegu datang dalam waktu 1 jam. Karena jika tidak, nyawa Taesuk dan Jayun akan menjadi taruhannya. Rupanya di sini, Direktur Ma berhasil menangkap Jayun, dan secara terpaksa, Taeju pun setuju untuk datang. Namun sebelum itu, ia ingin berbicara dengan Jayun terlebih dahulu. Jayun di sini malah melarangnya untuk menyelamatkannya karena baginya cepat atau lambat dia akan tetap mati. Taegu pun berkata, dia akan tetap datang. Singkat cerita, Taegu pun datang dan langsung dihajar oleh anggota Direktur Ma. Setelah dihajar hingga babak belur, ia kemudian dibawa menghadap ke Direktur Ma. Tak lama, Direktur Ma mendapat sebuah telepon bahwa Taesuk telah tewas yang dihabisi oleh Bos Yang. Lalu, Direktur Ma di sini membeberkan semuanya bahwa bukan Ketua Doh yang membunuh kakak serta keponakannya, melainkan Bos Yang lah dalang dari semua itu. Mendengar hal tersebut, Taegu pun semakin hilang kendali dan langsung menyerang Bos Yang. Setelah merasa cukup melihat keduanya baku hantam hingga sekarat, Direktur Ma kemudian menyelamatkan Bos Yang dan langsung menghabisi Taegu. Jayun yang berada di sana tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, tempat itu kemudian dibakar bersama dengan jasad Taegu yang sudah tak bernyawa lagi. Singkat cerita, Direktur Ma dan Bos Yang kembali ke penginapan. Keesokan harinya, Jayun terlihat semakin putus asa sebab sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Lalu, ia datang ke tempat Direktur Ma dengan membawa sebuah tas yang berisikan senjata. Ia pun langsung menembaki semua anak buah dari Direktur Ma secara membabi buta. Dan pada akhirnya, hanya tinggal Direktur Ma, Kato, dan Bos yang masih hidup. Jayun pun tanpa intro langsung menembaki ketiganya tanpa ampun hingga tewas. Setelah merasa puas karena dendamnya telah terbalaskan, ia pun pergi menenangkan diri di pantai dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Film Night of Paradise pun tamat. Oke, kesimpulan dari film ini adalah jangan terlalu mudah percaya pada siapapun sebelum Anda menyelidikinya terlebih dahulu. Serta bijaklah dalam mengambil keputusan. Jangan mengambil keputusan pada saat Anda emosi. Ingat, pengkhianatan lahir dari sebuah kepercayaan. Sekian dulu ya bro. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe-nya. See you. Wassalam.